warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan, masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan antum semuanya, dan penjagaan yang sebaik-baiknya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita pada hari-hari ini memang berada pada kondisi yang cukup memprihatinkan. Namun semua itu tidak mungkin kita lari darinya, kecuali lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepada para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat, agar benar-benar kita meningkatkan doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tetap menjaga prokes, protokol kesehatan yang memang itulah yang seyogianya kita lakukan, karena mengingat dan melihat realita yang ada, yang tidak bisa dipungkiri tentang meningkatnya meningkatnya jumlah yang mengalami positif COVID-19 ini. Kita terus berdoa semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kaum muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah kaum muslimin yang menderita sakit ini ataupun penyakit yang lainnya, dan rahmatilah kaum muslimin dan orang-orang telah Engkau panggil mereka. Mudah-mudahan mereka diberikan tempat yang layak di sisimu ya Allah, dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mati syahid dengan wabah ini. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, kita melanjutkan kajian yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih pada pembukaan yang kemarin tentang adab-adab dalam safar atau bepergian. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bab ke-168, babu adab as-sayri wan nuzul wal mabit wan naum bis safar wa istihbab as-sura wal rifq bid-dawab wa mura'at maslahatiha wa jawaz al-irdaf ala ad-dabba idza kanat tutiqu dhalika wa وأمر أو وأمر من قصر
fi haqqiha wa fi haqqiha bil qiyami bi haqqiha. Wa amri man qassara fi haqqiha bil qiyami bi haqqiha. Jadi bab tentang adab-adab dalam safar. Bagaimana kalau kita turun ya di satu tempat dalam perjalanan, demikian pula adab kita di dalam perjalanan, demikian pula adab kita ketika singgah di satu tempat atau kita menginap di satu tempat ketika safar, lalu tidur di tempat tersebut, ya, serta perintah Nabi SAW dalam bab ini juga akan dibahas oleh Imam An-Nawawi. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita dan bagaimana Nabiul Islam Muhammad SAW begitu memperhatikan kasih sayang manusia kepada binatang. Jadi jangankan kepada manusia, kepada binatang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nabius Salam wa Nabiul Islam, Nabi yang mengumandangkan kedamaian dan perdamaian. Nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa Islam. Bagaimana sabda-sabda beliau, hadis-hadis beliau yang mengandung perintah untuk menjaga hak-hak binatang. Apalagi yang mereka dikendarai, dijadikan kendaraan, dinaiki dalam perjalanan. Karena memang pembahasan ini masih kaitan dengan perjalanan di zaman Rasulullah SAW yang juga tentu dengan menggunakan kendaraan onta atau keledai atau yang lainnya dari binatang-binatang ternak yang digunakan untuk bepergian. Maka kita ada adabnya yang diperintahkan oleh Nabi SAW terhadap binatang-binatang ternak yang kita gunakan sebagai kendaraan. Dan beliau memerintahkan kepada orang-orang yang menggampangkan, yang meremehkan hak binatang itu, yang digunakannya supaya jangan sampai meremehkannya. Tapi berikanlah hak mereka, hak binatang-binatang itu. Karena mereka pun adalah makhluk Allah. Allah menciptakan mereka. Mereka mempunyai hak untuk diberikan makan, diberikan waktu untuk beristirahat, dan seterusnya. Nah ini suatu bukti nyata bagaimana kemuliaan Islam dan ajaran tuntunannya yang demikian luhur dan mulia. Maka dari itu tidak ada pintu untuk mencela Islam dengan alasan-alasan yang sangat tidak rasional, sangat tidak berdasar. Islam adalah agama yang memiliki, mengajarkan kasih sayang. Jangankan kepada manusia, kepada binatang, kita diperintahkan untuk belas kasihan pada mereka. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Yang pertama adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza safartum fil khisbi fa'atul ibila haddaha minal ardi." Apabila kalian bepergian di musim suburnya tanaman, tumbuh-tumbuhan, misalnya di musim hujan, fa'atul ibila haddaha minal ard, maka berikanlah kepada onta, yakni yang kalian gunakan sebagai kendaraan, berikan dia haknya, berikan dia bagiannya dari bumi ini, artinya biarkan dia makan dari rerumputan yang tumbuh di musim hujan. Wa idza safartum fil jadbi, dan apabila kalian bepergian di musim paceklik, di musim panas, fa asri'u 'alaiha sayr, maka percepatlah perjalanan atau berjalannya onta itu. Ya. Wa badiru biha nikyaha, dan segeralah kalian memberikan kepadanya nikyaha, yaitu
berikanlah dia kesempatan untuk dia itu istirahat. Supaya jangan dipaksa dia untuk berjalan. Wabadiru biha niqiyaha. Segeralah berikan dia haknya untuk beristirahat. Wa idza arrastum. Dan apabila kalian turun di malam hari, yakni berhenti dari perjalanan, tapi masih di tengah perjalanan, namun belum sampai tujuan, sudah di malam hari, kalian berhenti di satu tempat, fajtanibut thariq. Maka jauhilah dari menginap atau tidur di jalan. Fa innaha turuqud dawab. Karena jalan itu juga jalannya binatang-binatang. Wa ma'wal hawam bil-lail. Dan jalan-jalan itu tempatnya yakni binatang-binatang berbisa, serangga di malam hari. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi dari Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita melihat di dalam hadis ini betapa agungnya tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Bagaimana beliau memperhatikan, beliau mencermati, lalu kemudian beliau memerintahkan agar dalam perjalanan kita memperhatikan adab-adab yang disebutkan di dalam hadis ini. Beliau menyebutkan dua macam perjalanan pada dua waktu. Karena terkadang safar itu bepergian di musim dingin, di musim hujan. Terkadang bepergian di musim panas. Dan ini disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang kebiasaan orang-orang Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Bahwa di antara kebiasaan mereka, rihlah, bepergian. Fisyita was-saif. Baik di musim syita, musim dingin, ataupun di musim panas. Nah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Bagaimana adab kita ketika bepergian di musim dingin, musim ketika tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Maka beliau mengatakan, idza safartum fil khisbi fa'atul ibila haddaha minal ard. Kalau kalian bepergian di musim yang panas, musim yang hujan, musim dingin, yakni musim tumbuhnya rumput-rumput, maka berikanlah ibil itu kendaraan kalian, yaitu onta, berikan bagian dia yakni untuk makan dari rumput-rumput itu. Dari bumi ini yang menumbuhkan rumput. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Islam kepada alat dan sarana angkutan ini. Agar diberikan haknya. Kemudian kata beliau, wa idza safartum fil jadab. Dan apabila kalian bepergian di musim paceklik, musim panas, maka percepat perjalanan onta itu. Percepat. Supaya lebih cepat sampai. Ya. Sebab kalau pelan, akan semakin terasa panasnya oleh binatang ternak itu. Yang nanti bisa mengakibatkan dia itu sangat payah. Ya. Sehingga bisa membahayakan. Baik membahayakan orang yang mengendarainya atau binatang yang digunakan untuk mengendarainya. Ya, wa idza safartum bil jaddi fa asri'u 'alaiha sayr. Percepat jalannya onta itu. Wa badiru biha niqiyaha. Dan segeralah kalian untuk memberikan haknya. Berikan dia waktu untuk beristirahat. Kalau sudah kelihatan dia capek, payah, berikan dia waktu. Jangan sampai terus dipaksa. Yang akhirnya berdampak buruk. Berdampak buruk. Nah, kita melihat dalam hadis ini juga, yang diambil dari hadis ini, tentang binatang kendaraan tersebut,
Yaitu memberikan hak mereka. Memberikan hak binatang tersebut. Dalam makannya, minumnya. Ya. Dan Allah berikan kekuatan kepada onta. Dia kalau minum sekali minum bisa untuk 1 bulan. Ada penampungan air dalam perutnya. Subhanallah. Ini menunjukkan atau salah satu di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa yang kita dengar. Di dalam Al-Qur'anul Karim juga demikian. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat onta bagaimana Allah menciptakannya? Jadi pada onta itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya memberikan hak binatang tersebut. Saat dia istirahat, berikan waktu istirahat. Saat dia untuk makan, berikan dia makan. Jangan hanya pandai menggunakan onta itu untuk kemanfaatan kita, tetapi kemudian tidak memberikan hak-haknya. Ini bagian dari kezaliman yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam memerintahkan kepada kita untuk rifq, lemah lembut kepada binatang. Untuk rifq, lemah lembut kepada binatang. Karena mereka juga makhluk Allah. Mereka, apalagi kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan, mereka juga ada rasa capeknya. Ada rasa laparnya. Ada batas tenaganya. Sama dengan manusia. Maka hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan. Ya. Jadi ini sebagai bukti tentang kelembutan Islam. Maka jangan menggambarkan Islam itu sebagai sesuatu yang radikal. Itu oknum, itu perorangan. Bahkan kadang-kadang dibuat-buat. Ya. Hal yang tidak perlu dikatakan radikal. Seorang sholat 5 waktu di masjid dibilang radikal. Aneh kan? Aneh. Subhanallah. Seorang ini menjadi orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulnya. Dibilang radikal. Ini memang hal-hal seperti ini ada. Dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Lalu apa yang kita inginkan dari umat ini? Apa kita ingin umat ini menjadi umat yang melempem? Umat yang lembek? Ya. Umat yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Apa itu yang kita inginkan? Tidak. Kita menginginkan umat yang mereka mengetahui hak. Hak Allah, hak Rasulnya, hak penguasa, ulil amri, hak kedua orang tua mereka, hak tetangga, dan seterusnya. Jadi Islam agama yang penuh dengan kelembutan dan mengajarkan kelembutan, kebaikan. Demikian pula dalam berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dengan hikmah. Berdakwah dengan baik. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan memaksa orang. Ya. Tapi dengan cara yang baik. Ketika kita berdakwah, mereka mau menerima, alhamdulillah. Tidak mau menerima, itu bukan kewajiban kita lagi. Itu urusan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menyampaikan risalah Allah. Jadi Islam mengajarkan kelembutan, kasih sayang dalam semua hal. Ya. Dalam semua hal. Islam mengajarkan kepada kita, antara hal yang diambil dari hadis ini, ar-rifqu bil hayawan. Yaitu lemah lembut, memberikan hak binatang. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita pelajaran bagaimana jika kita bepergian. Ada adab-adabnya. Saat musim panas, saat musim dingin.
telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Kemudian juga disebutkan di sini, wa idza arrastum, apabila kalian turun di satu tempat dalam perjalanan di malam hari, kalian ingin menginap di tempat itu, fajtanibut thariq, maka jauhilah dari menempati jalan. Karena jalan itu tempat berlalunya para musafir dan binatang-binatang ternak mereka dengan kendaraan-kendaraan mereka. Nah, oleh karena itu, kalaupun seorang atau suatu kelompok yang bepergian akan menginap di satu tempat, mereka hendaknya jauh dari tempat berlalunya manusia. Juga berlalunya kendaraan-kendaraan, ya, supaya mereka selamat. Kemudian kata beliau SAW tentang bahaya, perhatian beliau kepada orang-orang musafirin dari bahaya yang menimpa mereka. Kata beliau SAW bahwa jalan-jalan itu adalah tempat berlalunya kendaraan. Ya. Juga tempat binatang-binatang itu keluar. Binatang-binatang berbisa, serangga yang berbisa, di malam hari mereka keluar, ya, untuk mencari makan. Karena bisa jadi di tempat lewatnya kendaraan-kendaraan para musafir itu ada sisa-sisa makanan, ya. Dan mereka juga makan dari itu. Nah, kalau ada orang tidur di jalan, berbahaya. Bisa jadi disengat oleh serangga yang berbisa, dan ini berbahaya. Jadi intinya demikian agungnya Islam yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan ini ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada kita al-hikmah, al-adlu, yaitu wad'u syai' fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari az-zulum. Kalau az-zulum itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zulum namanya. Ya. Kalau al-adl, al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempat. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang tidak boleh mengganggu orang lain. Menghalangi jalannya orang lain. Karena kendaraan-kendaraan itu melewati jalan tersebut. Nah, kalau ada sekelompok orang yang menginap di tengah jalan, ini akan menghalangi kendaraan-kendaraan yang lainnya. Makanya Nabi SAW menyuruh untuk menghindar dari menginap di tengah jalan. Supaya tidak mengganggu orang lain. Islam agama yang menghormati hamba-hamba Allah dan hak-hak mereka. Islam sangat menentang menyakiti orang lain. Makanya kita diperintahkan untuk menghormati tetangga, memuliakan tamu, dan yang lainnya di adab-adab Islam. Tidak hanya tauhid yang diajarkan oleh Islam, tapi kemudian mendolimi orang lain, tidak. Islam mengajarkan akidah tauhid, mengajarkan ibadah kepada Allah yang benar, mengajarkan adab-adab dalam semua aspek kehidupan manusia. Itu Islam. Dan itu manhaj salaf. Itu jalannya para salaf. Maka jangan mengambil manhaj ini hanya sesuai selera. Manhaj selera. Kalau sesuai hawa nafsu diambil, kalau tidak sesuai hawa nafsu dibuang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safar, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau dalam perjalanan, dalam safar, fa'arrassa bilailin, lalu kemudian beliau misalnya
turun di satu tempat untuk beristirahat. Kalau turunnya di malam hari, ittaja'a ala yaminihi. Maka beliau tidur dan menindih sisi kanan. Beliau tidur. Dalam perjalanan itu ketika berhenti untuk istirahat, kalau di tengah malam, beliau tidur dan menindih sebelah kanannya. Wa idza arsaku baila subuh. Tapi kalau beliau turun sebelum adzan subuh, menjelang masuknya waktu subuh, nasaba dhira'i wa wada'a ra'sahu ala kaffai. Nasaba dhira'i. Beliau nasaba dhira'ahu. Beliau menegakkan dhira ini. Ya. Dari ujung jari sampai ke siku namanya dhira. Belum meletakkan dhira'nya, ya, sikunya tangannya ini, lengannya, kemudian belum meletakkan kepalanya di telapak tangannya. Mengapa demikian? Di antara hikmahnya adalah supaya beliau itu tidak ketiduran. Karena ini sudah menjelang subuh. Sudah menjelang waktu subuh. Kalau beliau tidur yang sewajarnya, itu nanti dikhawatirkan akan terlewatkan waktu subuhnya. Terlewatkan waktu subuh. Jadi Nabi SAW kalau beliau turun di satu tempat, dalam perjalanan beliau, kalau malam hari beliau istirahat, beliau tidur selayaknya. Dengan meletakkan, menindihkan sisi kanan. Ya, sisi kiri di atas, kanan di bawah. Adapun kalau beliau turun istirahat, sudah menjelang waktu subuh, maka beliau tidur dengan menegakkan sikunya atau lengannya, dan beliau letakkan wajahnya, pipinya di telapak tangannya. Supaya mudah terbangun apabila telah masuk waktu subuh. Wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Beliau meletakkan kepalanya di telapak tangannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang posisi tidur yang paling tepat. Adalah sisi kanan berada di bawah. Ya, menindih sisi kanan. Dan ini lebih sehat untuk menyehatkan jantung. Sebagaimana dalam penelitian ilmu pengetahuan sekarang ini. Ya. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang di antara adab-adab tidur, yaitu dengan mengarah atau menindih sisi kanan. Dan kalau seorang akan istirahat sesudah atau menjelang waktu masuknya waktu sholat, kalaupun dia istirahat, hendaknya dia tidur sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini. Ya. Supaya mudah dibangunkan, ya, dan tidak ketinggalan sholat berjamaahnya. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita juga tentang semangat Nabi SAW di dalam menegakkan sholat. Beliau adalah orang yang paling memperhatikan masalah sholat. Karena sholat tidak bisa dibuat mainan. Selama orang itu sholat, masih ada kebaikan pada orang itu. Walaupun mungkin dia terjerumus dalam dosa. Mungkin dia terjerumus dalam maksiat pada Allah Ta'ala. Tetapi selama dia sholat, maka ada kebaikan pada orang itu. Yang berbahaya adalah tatkala seorang meninggalkan sholat. Atau meremehkan sholat. Menggampangkan sholat. Na'udzubillah. Ini sangat berbahaya. Maka kita melihat Nabi SAW, orang yang betul-betul memperhatikan masalah sholat 5 waktu. Dan waktu-waktunya, tepat pada waktunya beliau mengerjakan sholat-sholat tersebut. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, wahai saudara-saudara kami yang masih menggampangkan masalah sholat, yang sholatnya masih ada bolong-bolongnya, hati-hati.
Jangan sampai diteruskan perbuatan itu. Ya. Cermatilah sholatmu. Perhatikanlah sholatmu. Sholat adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah jadikan sholat sebagai rukun Islam yang kedua. Setelah seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk Islam, yang kedua adalah sholat. Maka jangan gampangkan masalah sholat. Ya. Jangan sekali-kali menggampangkan, meremehkan masalah sholat. Kepada orang tua, mempunyai tanggung jawab. Ayah dan ibu, suami dan istri, untuk memperhatikan anak-anak mereka. Dalam masalah sholat. Jangan meremehkan, jangan menggampangkan. Kemudian, hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biddul jati, fa innal arda tutwa bil lail." Alaikum biddul jati. Hendaknya kalian kalau bepergian di malam hari. Di malam hari. Fa innal arda tutwa bil lail. Karena sungguhnya bumi itu dilipat di malam hari. Nah, apa artinya? Nanti akan dijelaskan oleh para ulama tentang makna hadis ini. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ad-dulja itu as-sayr fil lail. Ad-dulja itu artinya as-sayru fil lail. Artinya bepergian di malam hari. Karena memang bepergian di malam hari, apalagi seperti zaman dahulu, ya panas terik matahari, ya. Kalau di siang hari, jangan di malam agak dingin, teduh, karena tidak ada sinar matahari. Nah, ini tentu akan lebih mempermudah ya, dalam bepergian. Karena bagaimanapun bepergian itu ada qit'atun minal adat. Nabi SAW bersabda bahwa as-safar, bepergian itu sepotong dari azab. Nah, iya. Jangankan zaman dahulu, zaman sekarang, yang mana fasilitas untuk bepergian, sarana-sarana transportasi sudah demikian mudahnya, itu pun tetap merasakan lelah, capek dalam perjalanan. Apalagi zaman dahulu. Nah, di dalam hadis ini, An-Nabi alaihissalam yang begitu kasih sayang kepada umat beliau mengarahkan pada kita. Ya, membimbing kita. Kalau bepergian itu di malam hari. Di malam hari. Karena apa? Karena perjalanan di malam hari itu lebih memberikan kenyamanan kepada orang yang bepergian. Demikian pula pada kendaraan yang dipakai. Karena tidak ada sinar matahari. Sehingga ketika bepergian di malam hari, terkadang tidak terasa. Tahu-taunya nyampe. Ya, tahu-taunya nyampe di tujuan. Karena tidak terasa. Ya. Ada kenyamanan bepergian di malam hari itu. Ini bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apalagi zaman kita sekarang misalnya, kalau siang hari kendaraannya sangat banyak, terjadi kemacetan di mana-mana misalnya. Nah, kalau di malam hari tentu hal itu pada umumnya tidak terjadi. Pada umumnya tidak terjadi. Jalan lancar, ya, perjalanan ini jalan raya pada lengang, kosong. Nah, ini lebih mempercepat untuk bepergian. Ini di antara makna yang disebutkan, karena di malam hari
bumi itu dilipat. Dijelaskan oleh para ulama yaitu karena kenyamanan di malam hari itu. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala, dari Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu beliau berkata, kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi syi'ab wal awdiyah. Kana an-nas, dahulu orang-orang itu idza nazalu manzilan, kalau mereka turun istirahat di satu tempat dalam safar mereka, dalam bepergian mereka, tafarraqu fi syi'abi wal awdiyah. Mereka mencar. Ya dahulu ketika para sahabat bepergian dalam jumlah yang banyak, kalau berhenti di satu tempat mereka berpisah-pisah. Fi syi'ab wal awdiyah. Di jalan-jalan kecil, ya, jalan-jalan yang di gunung atau di lembah-lembah. Nah, melihat keadaan itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'abi wal awdiyati innama dzalikum minasyaitan. Sesungguhnya perbuatan kalian, yakni ketika turun di satu tempat, kalian berpisah-pisah, mencar, ya, ini adalah dari perbuatan syaitan. Dari perbuatan syaitan. Syaitan yang menyuruh kalian seperti itu. Atau itu dari perbuatan syaitan. Falam yanzilu ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'dahum ila ba'd. Maka semenjak itu, para sahabat kalau bepergian, lalu mereka berhenti di satu tempat untuk istirahat, maka mereka saling berdekatan. Tidak lagi mencar seperti yang sebelumnya. Mereka melaksanakan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, juga Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Hadis ini juga merupakan arahan dan bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan ini menunjukkan betapa Islam itu memperhatikan segala sesuatu. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali dijelaskan oleh Islam. Mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik supaya diikuti, yang buruk supaya dijauhi. Luar biasa. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Maka segala puji hanya milik Allah atas nikmat Islam ini. Bagaimana Rasulullah mengarahkan para sahabat beliau, yang juga ini merupakan ajaran beliau kepada kita. Di dalam perjalanan beliau memperhatikan, beliau mencermati mereka. Beliau melihat bahwa mereka ketika bepergian, begitu turun di satu tempat untuk istirahat, mereka mencar. Ya. Yang satu di sini, yang lain di sana, ya, di tempat-tempat yang mereka milih masing-masing. Maka beliau menegur mereka bahwa perilaku ini tidak benar. Perilaku ini tidak benar. Karena ini dari syaitan. Syaitan yang menyuruh. Atau dari perbuatan syaitan. Kebiasaan mereka syaitan yang mencar. Makanya beliau mengarahkan para sahabat. Kalau turun di satu tempat dalam bepergian untuk beristirahat, jangan mencar. Dan semenjak diingatkan oleh Nabi SAW, mereka langsung mengerjakannya. Itulah keistimewaan para sahabat. Ya. Begitu mendengar bimbingan dari Nabi SAW, langsung mereka kerjakan. Nah kalau kita kan lain, dalilnya Masya Allah, hafal dari A sampai Z dalil itu. Tapi pekerjaan, wallahu a'lam. Ya. Makanya saya katakan bahwa Islam ini tidak hanya
teori. Manhaj salaf itu tidak hanya bukan pameran dalil di atas lisan. Keluar ayat, keluar hadis. Tapi pekerjaannya nol. Itu bukan manhaj salaf. Islam adalah teori dan praktek. Islam adalah ilmu dan amal. Itu Islam. Ya. Makanya Allah murka kepada orang-orang yang hanya bisa berbicara, pandai membawakan dalil, Masya Allah. Dalil di atas lisan. Ya. Satu kalimat keluar, 2 dalil keluar. 3 kalimat keluar, 5 dalil keluar. Subhanallah. Tapi prakteknya, yang terpenting praktek. Oleh karena itu, apa yang diceritakan dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana perhatian Nabi alaihissalam terhadap umat beliau dan cinta beliau kepada mereka, agar mereka tidak melakukan perilaku seperti perilaku syaitan, atau mereka supaya tidak tergoda oleh syaitan. Maka beliau arahkan mereka. Jadi tidak sekedar hati yang bersatu, tetapi terkadang bahkan diperlukan fisik pun bertemu. Makanya ada silaturahmi, ada at-tazawur dalam Islam, saling ziarah, tegur sapa, mengucapkan salam. Ya. Itu Islam, dan itu akidah dan manhaj salaf. Tidak hanya di panggung. Manhaj salaf ini tidak hanya di panggung, tapi di lapangan, dipraktekkan, diamalkan, dilakukan. Tidak hanya slogan dan teori. Manhaj salaf ini, tapi dipraktekkan, diamalkan. Kalau slogan bisa, gampang. Setiap yang datangnya dari Rasulullah SAW, ambillah. Ambillah, betul. Mana ngambilnya mana? Apanya slogan ditempel, di tembok, di dinding. Tapi tidak diamalkan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah besar kalau kalian hanya berbicara, tapi tidak kalian amalkan. Makanya kita melihat para sahabat Rasulullah SAW, begitu sekali diingatkan oleh Nabi SAW, langsung mereka praktekkan. Ya, kata Abu Tha'labah al-Hushani radhiyallahu an, falam yanzilu ba'da dhalika manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'dhin. Semenjak itu, tidaklah mereka para sahabat turun di satu tempat dalam perjalanan, dalam bepergian untuk istirahat, melainkan mereka berkumpul. Setelah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah bahwa terjadinya firqah atau furqah, terjadinya perpecahan, perpisahan, jauhnya hati dari sesama muslim yang seakidah, semanhaj, dan satu agama, itu salah satu sebab utama adalah syaitan. Karena godaan syaitan. Karena syaitan. Maka kita harus bisa, harus pandai mencermati diri kita. Setiap ucapan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, cermatilah. Ini agama apa dari syaitan? Sekarang kita melihat dalam realita, banyak terjadi perselisihan, terjadi pertentangan ikhtilafat dalam hal-hal yang kecil.
hal-hal yang tidak perlu diperselisihkan, tidak perlu membuang muka, hal-hal kecil sampai menjadi besar. Karena mengikuti syaitan dan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsu. Lain masalahnya, kalau perbedaan itu perbedaan yang besar. Ikhtilaf dalam masalah akidah. Yang perbedaannya itu bertentangan. Satu ke utara, satu ke selatan. Itu ma'assalamah lakum dinukum waliyadin. Tapi masalah-masalah kecil. Kadang masalah-masalah yang tidak perlu diperselisihkan. Itu menjadi besar. Karena apa? Ya syaitan. Dan hawa nafsu. Syaitan dan hawa nafsu. Yang kemudian pura-pura menggambarkan ini adalah akidah, ini adalah manhaj, ini adalah Islam. Padahal syaitan yang masuk dalam hati. Syaitan menghiasi perbuatan itu. Tidak bisa dipungkiri. Hal-hal ini kita bisa membaca diri kita. Nah, di sini pentingnya kita pandai meletakkan suatu pada tempatnya. Sesuai dengan syar'i. Yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Bukan sesuai maunya kita. Atau hawa nafsu kita, tidak. Terkadang ada hal-hal yang bertentangan dengan kita. Bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi selama itu adalah dalil. Ada dasarnya, ada hadisnya, ada Qur'annya. Ikuti. Walaupun bertentangan dengan diri kita. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Kita bersalah, akui kita ini bersalah. Kita benar, kita katakan benar. Saudara kita benar, kita katakan benar. Saudara kita salah, kita katakan salah. Tapi dengan cara yang baik. Maka furqah itu adalah dari perbuatan syaitan. Yang ingin memecah belah kaum muslimin. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini. Yaitu Islam agama yang sangat berkeinginan keras. Yani untuk menyatukan kaum muslimin. Makanya akidah mereka itu satu. Begitu melenceng dari akidah yang benar, akan pecah. Manhaj mereka satu. Begitu melenceng dari manhaj yang benar, pecah. Ittiba'ullah wa rasulihi, mengikuti Allah dan Rasulnya, ini adalah sesuatu yang tidak ada tawarannya. Sesuai dengan pemahaman yang benar, dengan akal yang sehat, dengan dada yang lapang. Ya. Maka insya Allah, jika demikian, seorang akan istiqomah di atas jalan yang benar. Tetapi tatkala dalam diri kita, dalam sikap perilaku kita, sudah ada unsur-unsur yang lain, ya, ada syaitonnya yang membisiki, ada hawa nafsu yang menginginkan sesuatu, ya, maka disitulah akan terjadi apa yang terjadi. Maka di dalam hadis ini, kita melihat bahwa Nabi SAW berupaya mengumpulkan jasad mereka. Artinya mereka yang berpisah-pisah itu supaya lebih dekat. Ya. Maka jangan hanya mengatakan yang penting hati. Ya. Tetapi juga penting sering silaturahmi. Ya. Sering bertemu. Dalam rangka mendekatkan diri satu dengan yang lainnya. Agar tidak dimasuki oleh syaitan. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang betapa cepatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam mereka melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menunda-nunda. Ya. Tidak banyak teori. Para salaf dahulu tidak banyak teori. Tapi yang terpenting adalah praktek.
Begitu ada dasarnya, ada dalilnya, ada ilmunya, amalkan. Itu yang dilaksanakan oleh para salaf dahulu. Bukan sekedar pamflet dan slogan. Ya. Tapi dipraktekkan. Al-jam'u bainal qawli wal amal. Atau bainal ilmi wal amal. Antara perkataan, perbuatan, ilmu, perbuatan, teori, praktek. Ini yang terpenting. Dan akan ditanya oleh Allah Ta'ala amal kita. Apa yang kita lakukan? Kemudian hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Sahal bin Amr wa qila Sahal bin Ar-Rabi' bin Amr al-Ansari al-ma'ruf bibn al-Hamdaliyah dari Sahal bin Amr. Ada juga ulama yang mengatakan Sahal bin Rabi'. Beliau dikenal dengan Ibnul Hamdaliyah. Salah seorang sahabat dari golongan Ansar. Wa huwa min ahli bai'atir ridwan. Dan Ibnul Hamdaliyah ini salah satu di antara para sahabat yang ikut dalam bai'at ar-ridwan. Bai'atur ridwan itu bai'at yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, di tahun ke-6 Hijriah. Ketika ada berita yang mengatakan bahwa Utsman bin Affan dibunuh di Mekah, maka para sahabat membaiat ya, bahwa mereka tidak akan kembali kecuali dengan membawa Utsman bin Affan. Bai'atul Ridwan dihadiri kurang lebih oleh 1.500 atau 1.700 sahabat Nabi SAW. Salah satunya adalah Ibnul Hamdaliyah. Wa huwa min ahli bai'atir ridwan. Beliau salah seorang yang mengikuti bai'atul ridwan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor unta. Qad lahiqa dhahruhu bi batnihi. Yang mana punggungnya ini karena muatannya demikian berat, ya, qatlahi qadhruhu bi batnihi. Punggungnya yakni saking beratnya maka muatan sangat berat sehingga punggungnya itu merapat dan perutnya. Faqal, maka ketika melihat hal itu, Rasulullah SAW bersabda, Ittaqullaha fi hadhil bahaim al-mu'jamah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap binatang-binatang ini. Yang mereka tidak bisa berbicara. Yang mereka tidak bisa berbicara. Farkabuha solihatan. Farkabuha. Naiklah dia. Tunggangilah dia dalam keadaan baik. Wakuluha solihah. Dan makanlah dia dalam keadaan juga baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena ini adalah hadis yang sahih. Nah di dalam hadis ini. Bahwa Nabi SAW. Sebagaimana kita mengetahui. Beliau adalah Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah. Nabi yang sangat berbelas kasihan. Baik pada umatnya, bahkan kepada hamba-hamba Allah. Ciptaan-ciptaan Allah. Beliau melihat keadaan unta ini. Maka beliau langsung mengingatkan kepada yang memiliki unta ini. Juga kepada yang lainnya. Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini pelajaran yang diambil dari hadis ini yaitu kewajiban untuk
lemah lembut kepada binatang. Mengasihi mereka. Menyayangi mereka. Kepada binatang. Dan kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada binatang. Kalau menggunakan mereka, gunakanlah sewajarnya. Sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kepentingan kita. Yang sesuai. Tidak boleh menzalimi binatang. Tidak boleh menzalimi binatang. Kenapa ada binatang-binatang yang memang tidak pantas ditunggangi? Karena mungkin dia tidak mempunyai kekuatan seperti yang lainnya. Atau lain hal. Bisa jadi sakit. Dia dalam keadaan sakit. Atau yang lainnya. Maka kita diperintahkan untuk memperhatikan, mencermati tentang binatang yang akan kita gunakan. Ya, supaya betul-betul diperhatikan dan berbelas kasihan kepada mereka. Demikian pula seorang yang mungkin dia memelihara ada binatang-binatang di rumahnya, atau burung, ya, atau mungkin dia memelihara kucing atau yang lainnya, ya, hendaknya diperhatikan masalah makanannya. Jangan dibiarkan. Kadang-kadang burung dikurung, tidak diberi makan. Ya, ini bahaya. Kalau sampai mati ya dosa orang yang mengurungnya. Sebaiknya dilepas burung itu. Dilepas. Supaya dia cari makan sendiri. Nah ini adab-adab yang diajarkan oleh Islam yang demikian luhurnya dan mulianya. Jadi jangankan kepada manusia, kepada binatang, Islam memerintahkan kita untuk berbelas kasihan pada mereka. Memberikan hak-hak mereka. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, dari Abu Ja'far. Namanya Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Kata beliau, ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khalfahu. Pernah pada suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah SAW. Naik satu kendaraan dan Abu Ja'far ini dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asarru ilayya haditsan la uhadditsu bihi ahadan minan nas. Dan beliau menyampaikan kepada aku satu kalimat, ini satu pembicaraan, ya, secara tersendiri, secara rahasia, yang mana aku tidak akan menyampaikannya kepada orang lain. Wa kana ahabba ma istatara bihi Rasulullah SAW. Ya. Lihajati hadafun auha isyu nakhlin. Ya ini itu nakhlin. Nah, beliau menyampaikan sesuatu yang terjadi ketika beliau itu sampai di satu nahal, satu kebun korma, dan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW dakhala ha'itan li rajulin min ansar. Beliau masuk ke dalam kebun salah seorang Ansor. Faidha fihi jamalun. Ternyata di dalam kebun korma salah seorang kaum Ansor itu ada seekor unta. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarjara wa dharafat ainah. Ketika unta itu melihat Rasulullah SAW, maka dia mengeluarkan suaranya. Ya, mengeluarkan suaranya. Kemudian zarafat ainah, dan mengalir kedua air matanya. Air mata unta itu. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam famassaha saratahu ay sinamahu. Maka Nabi SAW kemudian mendekati unta itu dan memegang lehernya atau punuknya, punuk unta. Fadharafahu fasakan. Ya, kemudian beliau, yani, setelah dipegang oleh Nabi SAW, diusap oleh Nabi SAW, ya, maka dia kemudian diam. Faqal, maka Nabi SAW kemudian mengatakan,
Man rabbu hadzal jamal? Siapa pemilik unta ini? Liman hadzal jamal? Siapa yang mempunyai unta ini? Faja'a fatan minal ansor. Datanglah seorang pemuda dari golongan Ansor. Orang-orang asli Madinah. Faqal, maka orang itu mengatakan, pemuda itu mengatakan, hadali ya Rasulullah. Ini milikku wahai Rasulullah. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, afala tattaqillaha fi hadhil bahimati allati mallakaka Allahu iyyaha. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada pemuda itu, tidakkah engkau takut kepada Allah Ta'ala? Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala terhadap binatang ini? Yang Allah telah menjadikan dia sebagai milikmu. Jadi beliau memerintahkan kepada pemuda itu untuk bertakwa kepada Allah terhadap unta ini. فَإِنَّهُ يَشْكُو إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيئُهُ وَتُدْئِبُهُ. Sesungguhnya unta ini mengadu kepada aku. Bahwasanya engkau itu membuat dia lapar, yang tidak memberikan makan padanya. Dan engkau memayahkannya. Kalau memuat suatu muatan yang berat misalnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Nah, hadis ini tentu salah satu di antara mukjizat Nabi alaihissalam. Ya. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yang pertama, bolehnya membonceng. Nabi SAW membonceng Abdullah bin Ja'far. Ini menunjukkan bolehnya membonceng. Dan ini menunjukkan tawaduknya, rendah hatinya Nabi SAW. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kalau misalnya dalam bepergian, seorang punya 2 unta, hendaknya dia gunakan satunya dan dia berikan pada yang lain untuk menggunakannya unta tersebut. Yang memiliki 2 kendaraan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang berita yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada sebagian orang. Terkadang memang supaya dirahasiakan. Tidak disampaikan pada yang lainnya. Dan ini beberapa hal terjadi kepada Nabi SAW. Tapi kemudian para sahabat karena itu adalah ilmu, maka mereka menyampaikan. Mereka menyampaikan kepada yang lainnya. Setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian pula ada kalimat cerita ini, yaitu Nabi SAW itu mengisahkan kepada Abdullah bin Ja'far tentang kejadian ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau melihat suatu kemungkaran, hindari. Melihat suatu hal yang baik yang ditinggalkan, supaya diperintahkan untuk dikerjakannya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW melihat kemungkaran. Apa kemungkaran yang ada pada kisah di sini? Yaitu perbuatan pemuda Ansor tersebut. Ya. Yang dia menggunakan ontanya tapi tidak diberikan haknya, tidak diberikan makannya. Sampai onta itu kadang-kadang lapar. Kemudian menggunakan tenaga yang menguras tenaga onta itu. Kemudian juga hadis ini, sebagaimana saya katakan tadi, mukjizat Nabi SAW, yang mana onta itu mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kezaliman. Kezaliman itu tidak hanya yakni menyakiti orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Kepada binatang pun tidak boleh seorang mendoliminya. Ketika seorang mempunyai hewan, dia gunakan hewan ini bermanfaat baginya tapi tidak diberikan haknya. Ini adalah bagian dari bentuk-bentuk kezaliman. Bagian dari kezaliman yang kita dilarang.
untuk melakukan kezaliman tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Bahwa binatang pun merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Seperti lapar, capek, payah, lemas. Ya. Mereka juga dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang dirasakan oleh manusia. Ya. Sebagaimana yang dirasakan oleh manusia. Kemudian dari sini menjelaskan kepada kita tentang bahwa binatang pun mengetahui tentang Rasulullah SAW. Beliau adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga unta itu ketika Nabi SAW masuk di kebun korma itu, dia mengeluarkan suara dan mengeluarkan air matanya. Dia menangis. Dan ini menunjukkan kebenaran Nabi SAW bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah kepada manusia dan kepada jin, dan itu diketahui juga oleh binatang. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang Islam dan syariatnya yang menempatkan suatu pada tempatnya dan melakukan keadilan dengan seadil-adilnya. Ya, jadi tidak ada yang lebih adil daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun manusia berupaya untuk berbuat adil, maka tidak ada yang lebih adil dari apa yang diatur oleh Allah Ta'ala di dalam syariatnya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seorang berzina dan dia telah menikah, dia berzina, kemudian ada menyaksikannya 4 orang, ya, atau dia melaporkan diri kepada penguasa Muslim, ya, maka itulah keadilan. Ketika dia dijatuhkan hukum rajam, kalau dia belum menikah berzina itu dicambuk 100 kali, itulah yang paling adil. Itu bukan kekejaman. Itulah keadilan. Meletakkan suatu pada tempatnya. Makanya kita harus ridho pada Islam dengan segala hukumnya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, sebagai sembahanku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Dan aku ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ini akidah. Yang kita bawa sampai mati yang bermanfaat. Adapun yang lainnya tidak bermanfaat. Harta akan ditinggal. Kekuasaan akan ditinggal. Jabatan akan ditinggal. Ya. Yang kita bawa iman dan amal soleh itu yang bermanfaat. Itu yang bermanfaat bagi kita. Maka kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan sejumlah hadis Nabi SAW dalam bab ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan serta materi yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya dan Allah mudahkan untuk kita bisa mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ikhwatul Islam, pemerhati Roja dimanapun Anda berada, silahkan. Ya, bagi Anda yang bertanya via telepon seputar pembahasan yang telah disampaikan Ustadz, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami angkat untuk telepon yang pertama, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dan Ibu Yuni, Jakarta Pusat. Silakan Ibu Yuni. Assalamualaikum Ustadz Mubarak. Ya, semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah beserta Roja, tim Roja selalu dalam lindungan Allah. Begini Ustadz, tadi saya mendengar tausiah Ustadz mengenai cara Rasulullah tidur. Posisinya sebelah kanan ya, pipi di tangan kanan ke pipi.
Nah, kemudian sudah saya lakukan. Ini kan saya beda jenis ya dengan Rasulullah, Ahwan dan Ikhwan ya. Nah, saya melaksanakan itu, saya susah tidur. Apakah kalau saya tidak lakukan dengan cara Rasulullah tidur itu, saya akan dilaknat oleh malaikat pada malam itu? Atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustadz. Nah, yang kedua, saya pernah dengar juga dari hadis yang sudah disampaikan oleh Ustadz mengenai hutang, bahwa Rasulullah punya sahabat yang berhutang tidak mau disolatkan. Nah, bagaimana saya punya teman berhutang kepada saya sudah berpuluh tahun, bahkan besar jumlahnya, sampai saat ini belum terbayarkan. Apakah saya harus ikhlaskan sementara saya juga sehingga mempunyai hutang pula? Karena teman saya itu berjanji untuk membayarkan hutang, sehingga saya pun berhutang untuk menutupi hutang teman saya itu. Mohon penjelasannya. Syukran, jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Pertanyaan pertama tentang posisi tidur. Ya, memang apabila kita cermati ya dalam kehidupan kita, dalam tidur kita, ini paling tidak ketika kita permulaan tidur, kita usahakan mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara adab tidur, ya seperti berwudu sebelum tidur, kemudian membaca bacaan-bacaan, ya seperti ayat kursi, kemudian dua ayat akhir dari surat Al-Baqarah, kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan mengusap seluruh tubuh dan yang lainnya. Setelah itu kita pada permulaan tidur itu kita menindihkan sisi kanan. Ya. Adapun dalam hal ini tentu tidak bukan merupakan hal yang harus dan wajib. Posisi kita ini harus seperti itu sampai subuh, sampai bangun pagi, tidak. Tapi paling tidak pada permulaan kita tidur. Adapun kadang-kadang kita di tengah malam, ya kita balik, ya balik kiri, balik kanan atau terlempang, ya itu hal yang insya Allah tidak mengapa. Jadi kita lakukan hal ini, ya, dan ini dianjurkan, ya bukan hal yang wajib, tapi dianjurkan melakukan hal ini atau adab tidur ini paling tidak adalah permulaan ketika akan tidur, ya, ketika akan tidur. Adapun kalau sudah tidur, kadang-kadang kita tidak terasa, ya balik kiri, balik kanan itu insya Allah tidak mengapa, ya, dan tidak dilaknat karena adab-adab ini termasuk apa? Adab-adab yang dianjurkan untuk kita melakukannya. Bukan hal yang harus wajib seperti itu, tidak. Ya. Tapi paling tidak di awal-awal kita ikut. Seperti berwudu yang saya katakan tadi, berwudu, membaca yakni apa yang kita baca dari zikir-zikir sebelum tidur. Kemudian juga seperti yang dicontohkan menindih posisi kanan kita. Adapun selebihnya ya sudah, yang penting kita lakukan pada awalnya. Allahu a'lam. Pertanyaan kedua tentang hutang ini, memang hutang inilah hak kita. Hak ibu yang bertanya tentang hutang itu. Kalau ibu maafkan ya dimaafkan, tapi kalau tidak itu haknya. Karena masalah kaitan dengan harta. Harta milik orang lain yang diambil oleh orang lain pada awalnya hutang tapi tidak dibayar. Tidak membayarnya. Kalau yang berhutang itu misalnya dia mungkin tahu diri, mungkin dia sampaikan, maaf Bu, maaf Pak, saya sampai saat ini belum bisa bayar, mudah-mudahan suatu saat Allah memberikan jalan keluar, ya. Itu mending. Yang sangat kita prihatinkan, ada sebagian orang yang berhutang tapi dia itu pura-pura seakan-akan tidak punya hutang. Ya. Seakan-akan tidak punya hutang. Malah kadang-kadang yang memberi hutang itu yang perasaan. Ya ini sudah hal yang jelek. Perangai yang buruk. Ya. Jadi kembali kepada hutang tadi itu. Kembali kepada ibu. Ibu mau bebaskan. Insya Allah pahalanya besar. Tapi kalau ibu juga punya kesulitan. Punya hutang. Tetap menagih hutangnya pada yang meminjam itu, ya itu juga hak ibu. Dan itu tidak ada masalah. Boleh-boleh saja itu haknya kok. Itu hak kita. Ya, jadi kembali kepada ibu yang memberi hutang pada temannya itu. Tidak apa-apa diingatkan. Ya, tidak apa-apa
diingatkan supaya orang itu tahu bahwa dia mempunyai hutang. Kadang-kadang orang itu lalai atau sengaja dan tidak mau tahu dengan hutangnya. Ini yang berbahaya. Ya. Karena hutang ini tidak hanya di dunia. Kalau tidak dibayar di dunia, di akhirat nanti akan ditagih dalam bentuk amal kebajikan. Amal soleh, bukan lagi berupa duit. Maka kepada yang berhutang, supaya hati-hati. Jangan gampangkan, jangan remehkan hutang. Ya. Segera bayar hutang itu. Karena ini yang terbawa sampai mati, sampai di hari kiamat nanti. Kalau orang yang memberi hutang tidak ridho dengan hartanya yang diambil dan tidak dibayar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan. Kali ini kami bacakan pesan singkat dari Abu Abdillah di Cilengsi yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, kita melihat ada anak kecil atau anak yang dia belum bisa memelihara atau merawat hewan-hewan. Akan tetapi orang tuanya selalu membelikan ayam, kelinci, bahkan kucing dan burung yang ujung-ujungnya pada akhirnya entah itu dia tidak sengaja membunuhnya atau tidak memberi makannya atau menyiksanya dan sebagainya. Nah, orang tuanya ketika dikasih tahu alasannya untuk belajar buat dia. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang melihat hal seperti ini, apa nasihat dari Ustaz? Silakan. Baik, pertanyaannya bagus tentang bagaimana sikap orang tua ya, ketika ingin mendidik anaknya untuk bisa berkreasi di antaranya. Salah satu kreasi adalah beternak, memelihara binatang. Anak itu tidak takut terhadap binatang-binatang itu dan bisa memberi kasih sayang pada binatang itu. Nah, tugas orang tua adalah membimbing. Tidak boleh membiarkan. Ya. Bahkan kalau perlu mungkin buat perjanjian sebelumnya dengan anaknya. Nah, kamu ayah belikan kelinci ini ya. Tapi ingat, harus diperhatikan makannya. Ya. Diberikan makan, minum. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Nah, mungkin itu juga salah satu cara dalam mendidik mereka. Adapun membelinya, kemudian membiarkan, ya tidak pernah dilihat. Mungkin anaknya memukul binatang itu, dibiarkan. Nah, ini hal-hal yang tentu juga ada, yakni tidak sepatutnya dilakukan. Dan tentu yang bertanggung jawab yang mukallaf, artinya sudah dewasa yang bertanggung jawab, orang tua. Ya. Kalau memang ingin mendidik anak, arahkan anak itu. Berikan bimbingan pada anak itu. Bagaimana dia memelihara binatang itu. Ya. Dan sebutkan, awas nak, ya hati-hati. Ya kalau binatang ini sampai mati, ya nanti kita berdosa. Itu pun diajarkan sejak kecil. Jadi anak itu sudah tahu dosa itu dari kecil. Ya. Jangan kemudian kita gampangkan, lah dia masih anak kecil sih, belum mukallaf. Ya. Insya Allah tidak ada dosanya. Jangan. Kalau mendidik ya secara menyeluruh. Jadi dari satu sisi, hal-hal seperti ini juga ada positifnya. Ya, untuk mendidik anak itu. Tetapi harus diarahkan, harus diperhatikan, dikontrol. Ya. Kalau jam makan mungkin ditanyakan pada anaknya, nak sudah berikan makan ke kelincinya belum? Kasihan loh. Jadi binatangnya bisa mati kalau dikasih makan. Nah, ini arahan-arahan sehingga dua-duanya bisa terpenuhi. Dari sisi pendidikan iya, dan juga yang kedua tidak membolimi binatang itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari Saudara Aji di Depok yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana jika kita melakukan safar di negara-negara yang mayoritas non-muslim atau di negara-negara kafir? Perjalanan dinas untuk mengerjakan tugas dari kantor, di mana kita tidak menemukan area tempat-tempat kaum muslimin berada. Jadi kita makannya, memilih-milihnya bingung. Apakah ini halal atau haram, atau ini boleh dimakan atau tidak, dan bagaimana mengerjakan
ibadah seperti sholat yang memang tidak ada tanda-tanda adzan dan sebagainya. Silakan Ustaz. Baik, memang masalah seperti ini harus ada rasa takwa dalam diri orang yang bepergian. Terutama ke negeri-negeri yang memang di sana jarang ada kaum muslimin. Jarang dijumpai rumah-rumah ibadah kaum muslimin. Nah, sini perlu ketakwaan orang yang bepergian. Di antaranya adalah dia harus ya membawa yang pertama itu kompas. Sekarang ini di HP ada untuk mengetahui arah kiblat. Ya, untuk mengetahui arah kiblat. Sehingga kalau saat sholat ya sholat di hotelnya. Kita tidak harus mencari masjid juga kalau sebagai musafir ya sudah sholat di hotelnya. Dan jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi untuk mengetahui arah kiblat yaitu dengan alat itu. Kalau misalnya kebetulan tidak punya alat itu, maka kita berijtihad. Artinya sudah mengira di mana kira-kira arah kiblat itu. Maka insya Allah, kalaupun keliru, Allah akan menerima sholat kita dan mengampuni dosa kita. Tapi jangan kita gampangkan yang kita remehkan. Yang kedua adalah masalah makanan. Dalam masalah makanan, ya sebetulnya ada makanan-makanan yang halal. Contohnya adalah telur. Telur itu halal. Ya. Telur di negeri kafir, di negeri muslim ya namanya telur ya telur ayam misalnya. Ya kita memilih yang halal. Yang tidak meragukan kita. Atau sayuran misalnya. Jadi ittaqullah mastata'tum. Kita diperintahkan bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya, semampu kita. Kalau kita dibawa di tempat-tempat yang makanannya syubhat, tidak jelas, yaitu kita harus lebih hati-hati. Ya, kita bisa memilih. Contohnya tadi yang saya katakan itu telur. Ya, insya Allah itu halal. Memang ada sebagian teman-teman yang pergi ke negeri-negeri kafir itu, mereka juga membawa bekal. Ya, ada yang bawa abon misalnya, ya, membawa abon di covernya supaya bisa sebagai bahan untuk dia makan karena takut pada Allah Taala. Ya. Nah ini hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan. Ya, intinya bahwa perjalanan ke negeri-negeri yang seperti itu memang terkadang kita mendapatkan kesulitan. Ya, tapi terkadang juga Allah berikan kemudahan kepada kita. Kadang-kadang negara seperti itu pun bertanya, apa Anda seorang muslim? Anda mau makan makanan muslim? Ya. Itu juga seperti itu di beberapa tempat. Nah itu kalau memang bisa demikian, itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak, tetap kami katakan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu. Wallahu taala a'lam. Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan nampaknya tadi yang kami bacakan merupakan pertanyaan terakhir. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu kita di pertemuan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhil Ustaz. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita, memelihara kita dari berbagai hal yang buruk. Dan kita pun harus yakin pada Allah Ta'ala. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia yang melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dan di balik itu pasti ada hikmahnya. Dan kami ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, di saat pandemi yang demikian, ya kadang-kadang malah mencekam, supaya kita lebih mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala, bertobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetap menjaga prokes, dan insya Allah itu ada manfaatnya. Ya, ada manfaat. Jangan kita gampangkan, jangan kita remehkan. Jangan kita katakan bahwa itu memporak-porandakan ibadah kita, tidak. Ya, karena Islam memuliakan agama, ya, memuliakan jiwa. Ya, Islam diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjaga agama ini sendiri, untuk menjaga jiwa, nyawa, untuk menjaga harta, untuk memelihara akal,
dan kehormatan. Oleh karena itu, insya Allah selama kita melakukannya dengan baik, ya, dan insya Allah itu juga sudah banyak fatwa-fatwa ulama tentang bolehnya sholat berjarak dalam kondisi tertentu seperti ini, atau sholat dan memakai masker dalam kondisi seperti ini, maka insya Allah ya kita yakin pada Allah Ta'ala bahwa Allah Zat yang maha mengetahui, ya, tentang hati kita. Dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini, ya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan insya Allah kita diberikan kesehatan, ya. Kita, kalau memang seorang misalnya dia itu mengetahui tentang dirinya rentan untuk kena penyakit, ya, atau dia punya penyakit yang bawaan atau yang lainnya, misalnya harus dia sholat di rumah, ya sholatlah di rumah. Karena tidak sama satu orang dengan yang lainnya. Kita jangan menyamakan diri kita dan orang lain. Ya. Jadi kadang-kadang di situ kesalahan kita. Ada orang dia itu ragu, dia itu was-was, dia punya penyakit, ya. Maka kalau misalnya dia harus sholat di rumah, biarkan dia sholat di rumah. Tapi mereka yang sehat, ya, mereka yang sehat dan juga tetap menjaga disiplin, prokes dan lain sebagainya, silahkan sholat berjamaah. Karena memang kondisi ini tidak bisa dipungkiri tentang sehari-hari yang kita dengar dari kematian-kematian oleh COVID ini. Tapi kita jangan terlalu takut. Juga jangan kita gampangkan. Jadilah umat yang wasat, yang tengah, ya. Jadilah umat yang menengah. Ini yang kita juga diajarkan, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan memelihara kita. Ya, baru kita dengar berita kemarin salah seorang ustadz juga di Surabaya meninggal, rahimahullah, ya, Ustadz Maman. Kemudian tadi ada juga baru meninggal, ya. Nah ini semua, ya, ini hal-hal yang memberikan pelajaran kepada kita, ya, untuk kita selalu siap, selalu waspada, dan juga jangan sampai kita lepas hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah ini dan menjaga, melindungi kita semuanya. Aku qouli hadza, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.